istilahnya. Jadi semakin tinggi resiko tinggi, potensi imbal hasilnya juga. Kalau misalnya ada instrumen investasi yang menjanjikan pasti untung nggak ada rugi, wah itu tunggu bitter ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman harus tahu profil resiko karena setiap investasi itu pasti memiliki resiko. Kalau nggak memiliki resiko sama sekali, itu patut dipertanyakan. Nah, aku lanjutin ya Mas tipsnya. Boleh, monggo Udah Mbak. punya akunnya, udah pelajarin produknya apa, benar-benar baca prospektus, baca contract sheet ya untuk mempelajari produknya, mempelajari juga kita tipe investor yang seperti apa, kemudian pastinya mempersiapkan dananya untuk investasi. Kalau bisa nih teman-teman, ketika mempersiapkan dana pernikahan kan tentunya dananya itu nggak sedikit ya, dan ketika kita mau menabung itu sebenarnya diusahakan dana tabungan yang harus disisihkan itu maksimal 30% dari jumlah income teman-teman, atau misalnya jumlah pengeluaran teman-teman overall ya di satu bulan ini, agar cash flow teman-teman tuh nggak terganggu gitu. Nah untuk itu teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk mencari side hustle ya, kerja sampingan, atau misalnya berbisnis mungkin sama pasangan untuk nabung dana pernikahan itu boleh juga kayak gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan dananya dengan matang dan mempertimbangkan baik-baik apakah dengan menabung sekian rupiah gitu ya di setiap bulannya akan mengganggu kehidupan teman-teman atau enggak kayak gitu. Jangan sampai menabung justru malah bikin stres dan bikin nggak sehat ya kayak gitu. Itu penting juga loh. Ya, banget. Dan kalau misalkan aku mau nambahin nih, tentunya ya, aku mau ingetin reminder juga nih. Ada yang chat 300k per bulan Hicks kata dia. Dari siapa? Tabungannya Ahi. nih. Ya. Tapi Mas, teman-teman semuanya gini, untuk dana nikah itu sebenarnya nggak usah maksain kayak mewah-mewah ataupun kalian sewa gedung berapa harus 200 juta, harus 100 juta gitu, nggak gitu juga. Ukur juga sama kemampuan masing-masing ya. Jangan maksain sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan maksain nanti makin stres kayak gitu kan. Gak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kok nikah sederhana atau misalkan kayak ala kadar kesemampuan kitanya aja gitu. Toh yang penting menikah itu tidak diwajibkan kalau misalkan untuk kayak apa namanya mewah-mewah atau gimana, maksain biar dilihat tetangga dan biar dipuji tetangga juga. Kalau misalkan ya mampunya di misalnya kayak 5 juta nikah kecil-kecil intimate juga buat keluarga dekat juga, it's okay. Balik lagi yang penting apa namanya ke balik lagi ke ininya aja sih, ke niatnya aja kayak gitu. Ya, dari aku. Ya. Apalagi sekarang juga lagi tren nikah di KUA gitu. Ya. Iya. Sekarang banyak banget tahu kayak apa namanya teknologi ataupun ada startup yang kayak bisa nge-manage acara nikah kalian dengan harga 18 juta kayak gitu juga udah bisa sebenarnya. Ya mahal gengsi ya Mas ya. Tuh, kalau biasanya kalau misalkan orang kayak nikah, iya sampai 200 juta buat demi biasa kayak demi nyari tangga atau gitu. Ini belakangan Mbak. Kalau aku jujur sih, aku tipikal yang memang mending beli rumah dulu gitu. Misalnya kayak mending digedein buat beli perabotan atau apa gitu. Karena kan kalau pesta nikah cuma sekali seumur hidup. Justru yang lebih penting mempersiapkan hidup setelah pernikahan ya nggak Mas? Nah itu dia, kalau aku sih iya, mungkin orang juga seperti gitu, itu ya. Aja. Semoga kebanyakan ya sebenarnya ini preferensi masing-masing juga sih. Alhamdulillah misalnya kayak ada rezekinya atau misalnya emang duitnya berlebih gitu ya, dan emang punya uangnya ya itu silahkan saja ya mau pernikahan yang lumayan besar mungkin. Ya betul. Sebenarnya balik lagi ya ke kita tidak mengeneralas. Sorry. Coba boleh dibedakan. Agak tipe belibet aku. Iya begitu. Soalnya kita tidak kayak mensaturatakan ini ya pendapat ataupun opini. Cuma kita kayak share aja gitu. Nge-share aja dari apa opini kita mungkin secara terbuka, secara luas kayak gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing kalau misalkan untuk hal seperti itu ya, karena memang kita juga paham tiap orang sih beda-beda. By the way ini mungkin sambil dengerin kita ngobrol, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya boleh langsung di drop aja kali ya di komen atau di fitur
questions Iya, yang ada betul di banget. Angel Live ini. Buat teman-teman nih semuanya, kalau misalkan yang udah kayak pengen lontarin pertanyaan, silakan diisi kolom questions di bawah. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai, sambil kita diskusi nih bareng kalian. Jadi kita ngobrolnya itu enggak cuma dua arah, tapi ke segala arah ya bareng kalian juga gitu. Diskusi Betul, aja. setuju. By the way, kalau misalkan aku boleh tanya nih Mbak, untuk Mbak Diana sendiri, persiapan nikah itu udah berapa lama sih Mbak sampai saat ini? Ini pengalaman pribadi atau gimana nih Mas? Yang harus di Iya, pengalaman pribadi Mbak. ya. Sharing aja. Kan aku juga kan biar bisa belajar gitu ya dari Iya, senior kalau aku aku sih gitu. sebenarnya udah lama banget ya mau persiapannya udah bertahun-tahun. Bahkan pas belum ketemu jodohnya aja aku udah nabung Mas. Jadi kita nggak tahu nih Iya kayaknya sama siapa ya mungkin betul. nabung dulu aja gitu kan. Kita we will never know. Siapa tahu dia Iya, ketemu di betul mana gitu kan, jodoh kan banget. kayak takdir Tuhan bisa ketemu di mana ya. Jadi Hmm. jadi Karena aku kita tuh gak bener banget. Memang sih Mbak, aku setuju. Soalnya momentum mah nggak kenal waktu betul. kapan gitu kan. Jadi aku Bisa terjadi. jadi aku Nah, terus dari kalau pertama kali misalkan kerja juga aku udah memikirkan hal ini gitu. Jadi aku udah mulai nabung. Tapi jumlah tabungan iyalah, yang makin naik, ya betul. semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga jumlah tabungan yang aku siapkan gitu. Betul banget. Emang sih Mbak, gini ya untuk anak-anak, mohon maaf banget ya untuk anak-anak gadget biasanya kayak semakin tinggi pendapatan malah semakin tinggi gaya hidup Mbak. Justru Kebalik. wah kalau itu mindsetnya agak Iya. kebalik ya. Jadi justru semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga jumlah tabungan. Kalau aku biasanya kayak gitu sih. Dan justru kalau misalnya semakin tinggi pendapatan juga, aku malah semakin pelit sama diri aku sendiri karena aku tahu untuk mendapatkan uang sebanyak bukan sebanyak itu sih karena kalau saya sekian rupiah itu tuh perjuangannya lumayan ya. Maksudnya kan kita harus kerja keras, capek juga. Jadi aku lebih menghargai the value of money gitu sih. Malah kalau untuk aku pribadi ya, jujur mungkin habit nabung aku itu dimulai dari SD sebenarnya. Tapi ketika udah mulai kayak nabung ngumpulin duit tuh udah kayak kebentuk tuh si motivasi buat nabung tuh seneng tahu ketika kita kayak sebulan at least kayak nabung 2 juta, sejuta gitu atau 500.000 lah. Tiap terus rutin konsisten kayak gitu tuh ada aja kayak feel-nya itu kayak happy, bahagia gitu. Oh ternyata gue bisa saving segini. Malah jadi suatu target kayak kita pengen achieve berapa gitu. Itu loh, feel-nya tuh kerasa banget kayak gitu. Setuju. Oke, sambil kita ngobrol ya, kita jawab nih dari Huzam. Oke, kalau reksadana pendapatan tetap, apakah cocok Kak buat dana nikah nih? Mungkin dari Mbak Diana gimana nih? Kalau misalkan katanya pakai reksadana pendapatan tetap, enak gak sih kalau misalkan dipakai buat nabung nikah kayak gitu? Mungkin dia pengen tahu kali resikonya gimana gitu ya. Kalau Kalau jadi reksadana pendapatan pendapatan tetap itu cenderung cukup aman ya untuk mempersiapkan dana pernikahan. Untuk misalnya jangka waktu, misalnya masnya itu ingin mempersiapkan dana pernikahan 3-5 tahun, itu boleh banget untuk di instrumen reksadana pendapatan tetap karena dia itu masih tergolong safe haven ya dengan low risk. Jadi returnnya itu cenderung lebih stabil, despite bagaimanapun market volatilitasnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya reksadana pendapatan tetap tuh cenderung nggak akan seagresif itu gitu responnya terhadap sentimen-sentimen yang ada di market gitu. Meskipun market misalnya sedang agresif banget, reksadana pendapatan tetap itu biasanya tetap akan cenderung lebih stabil. Jadi kalau misalnya kenapa nggak aman banget, nggak apa-apa kalau misalnya emang mau dia mungkin perlu dipertimbangkan untuk time frame yang agak panjang aja. Guys, buat kalian kalau misalkan pengen coba di reksadana pendapatan tetap juga tergolong cukup aman ya. Tergolong cukup aman juga gitu. Mungkin boleh sebenarnya kayak kalian yang pengen explore atau misalkan kayak pengen tahu lebih dalam mengenai reksadana pendapatan tetap juga kok. Seperti itu.
Ya, terus buat teman-teman nih, buat yang mau nanya lagi, silahkan kita buka ruang buat kalian untuk diskusi, untuk bertanya, atau misalkan untuk melemparkan opini. Kita bakal discuss bareng di sini gitu. Mumpung kita masih Iya, ada waktu, jadi kita boleh. tunggu sampai ya Mungkin 16.45. mungkin aku share lagi deh Mas sedikit sambil nungguin teman-teman yang ya. Nah, Boleh. tadi kita ngomongin reksadana yang cocok buat mempersiapkan dana pernikahan. Tadi kan aku udah mention reksadana pasar uang itu sebenarnya bisa dijadikan opsi ya untuk teman-teman pertimbangkan untuk menabung dana nikah. Nah, salah satu contoh reksadana pasar uang tuh apa sih? Mungkin yang prinsipal kalau kelola dan tersedia di aplikasi Fantastik itu ada prinsipal cash fund ya, Mas. Bisa dicek juga di Fantastik. Ini agak Ya, jualan sedikit juga, nggak apa-apa ya, sedikit. Oh, kalau ini buat apa dong? Kita kan iya, cari knowledge betul. juga buat Nah, teman-teman. prinsipal cash fund ini itu merupakan reksadana pasar uang dengan potensi imbal hasil yang cukup kompetitif nih dengan alokasi aset paling besar itu di money market atau di pasar uang. Money market tuh apa sih? Berarti kalau money market itu ada di bank deposit ya, di deposito dan obligasi yang jatuh temponya tuh di bawah 1 tahun gitu, baik corporate bonds maupun government bonds. Dan apa sih keuntungan dari prinsipal cash fund ini sendiri? Jadi prinsipal cash fund ini menawarkan keamanan karena apa? Balik lagi karena dia instrumen reksadana pasar uang low risk, akhirnya resikonya tuh rendah gitu. Kemudian teman-teman itu pasti akan merasakan nggak was-was ya kalau misalnya investasinya di prinsipal cash fund karena performanya cenderung stabil meskipun market tuh sedang volatile dan likuiditasnya itu hanya T+1. Jadi ketika teman-teman ingin mencairkan dananya itu hanya butuh 1 hari bursa saja. Nah, tidak dihitung dengan hari libur ya. Kemudian fleksibel, jadi teman-teman bisa mencairkan kapan saja, nggak di lock segala, misalnya kayak harus tunggu 2 tahun baru bisa dicairin, itu nggak ada. Jadi teman-teman fleksibel, bisa dicairin dari kapanpun, dan untuk settlement-nya juga hanya T+1. Jadi hanya memerlukan waktu 1 hari bursa untuk menyelesaikan transaksi. Gitu. Tuh teman-teman, kalau misalkan kalian lagi itu urgent juga, gampang kok, cairnya juga Betul. cepet. Terus ada lagi nih, Tuh. minimum investasinya cuma 50.000. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang, coba deh Mas Jerry suka beli kopi nggak? Nah, ini aku lagi ngopi. Itu harganya berapa coba? Ayo. Oh, tahu. Tahu gak sih? Kopi ini tuh nggak nyampe 50.000. Tahu Nah, gak tapi kalau berapa? misalnya Mas Jerry puasa kopi seminggu aja itu udah bisa dipakai buat investasi tahu. Iya, iya sih bener Mbak. Contoh ya anak-anak yang mungkin apa namanya, kalau misalkan dipikir-pikir nih, sehari ke kantor kayak ngopi, gocap kan. Gua kalau misalkan oke, untuk kurangin deh kopi kalian atau standar kopi kalian kurangin gitu, jangan si warna hijau itu kayak kopi kayak gini yang 8.000, coba sisinya tabungin. Iya lumayan banget, apalagi kalau misalnya di prinsipal cash fund itu minimum investasinya cuma 50.000. Jadi dengan menahan nafsu untuk beli kopinya itu bisa dipakai untuk memulai investasi reksadana prinsipal cash. Nah itu contohnya mungkin aku sorry banget, maksudnya aku sekarang ya, awalnya aku pecandu kopi 50.000-an sih sebenarnya, tapi karena udah candu nabung, sekarang candu nabung Mbak, nabung investasi di reksadana juga. Jadi kayak aku tuh kayak mungkin tiap bulan biasanya aku top up kayak gitu. Jadi sekarang turun pakai kopi ini, gak ada beda kok minum kopi ini juga sebenarnya. Ya pakai kopi saset tetap kopi ya gitu sebenarnya. Sama kopi ya. Bener banget. Biasanya tapi jujur loh, kalau misalkan udah kita mulai konsisten buat nabung itu ada kepuasan tersendiri gitu loh guys. Terus kayak happy aja gitu kalau misalkan kalian lagi gabut atau misalkan kadang suka buka-buka tabungan gitu kan. Ih, duit gue berapa nih? Buka gitu kan. Seneng tahu hati itu, sumpah. Ih, duit gue banyak gitu kan tabungan. Ya, gitu kan kayak jadi iya, malah jadi makin semangat gak sih kayak lihat duit kita banyak. Iya, bener banget. Harus tambahin
Kadang kalau misalkan udah apa namanya, kalau misalkan udah maaf bahasanya udah sakau gitu ya, udah sakau nabung, nanti tuh biasanya bodo amat deh kayak cari pendapatan sampingan, kayak cari part time, cari ini buat biar tabungannya makin gendut gitu kan. Betul. Kadang suka kayak gitu loh. Iya, bisa Betul jadi banget. motivasi diri sendiri juga. Betul. Dari Iya sih, Mbak. edik mengeluarkan uang, lebih baik menabung ya, Mas ya.